Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan wa hdini siratal mustaqima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Jamaah salat duhur yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf mengganggu dikir pada salat jamaah sekalian. Pertama, saya diminta oleh takmir untuk mengisi kultum siang ini dalam rangka bagian dari rangkaian Milad UI ke-81. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua. Jamaah rahimakumullah, di antara beberapa perangai indah yang disebutkan oleh Allah dalam kitab sucinya, yakni Al-Quran, ada satu perangai yang dengan sengaja saya pilih sebagai tema kultum pada siang hari ini, yaitu terkait dengan perangai atau watak atau sifat takut, yang dalam definisi perangai itu sifat batin manusia, di mana sifat batin tersebut mempengaruhi segenap pikiran dan perbuatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagaimana salah satu syair UI adalah syariat Islam adalah amalan kita. Oleh sebab itu, mari kita sejenak berkontemplasi bagaimana syariat Islam itu menjadi amalan utama atau prioritas utama di segala bidang aspek kehidupan kita di dunia ini. Salah satu hal yang viral di kehidupan kita saat ini adalah terkait dengan judi online. Mudah-mudahan kita semua, bil khusus internal UI, tidak terlibat dalam judi online ini. Sedikit saya ingin menggambarkan bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim ternyata dideteksi banyak kecanduan judi online, sehingga Menko Polhukam, barangkali data ini ada yang bisa dikoreksi dari jamaah, bisa dikoreksi, mengungkapkan bahwa ada transaksi judi online di Indonesia itu meningkat. Bahkan pada 3 bulan pertama, kata Menko Polhukam, yakni 2024, putaran uangnya mencapai 100 triliun. Jadi ada sebanyak sekitar tahun 2023 3,2 juta warga Indonesia bermain judi online. Menurut PPATK juga, perputaran judi online di Indonesia mencapai 517 triliun dari tahun 2022 hingga 2023. Ada 3,3 juta penduduk terlibat dalam judi online ini. Di antaranya berasal dari kalangan masyarakat miskin, terpelajar, bahkan mahasiswa, buruh, petani, pedagang kecil, bahkan juga ada ibu rumah tangga. Semua punya niat yang sama, tiada lain adalah mendapatkan materi secara instan. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak ingin membahas lebih detail terkait dengan judi online. Akan tapi mari kita merenungkan tentang bagaimana pentingnya seseorang itu memiliki sifat takut. Di antaranya Allah berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin." Sesungguhnya
Mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu kata Allah, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang mukmin. Tidak sedikit jamaah sekalian ayat yang kita temukan di dalam Al-Quran ini yang mengajak kita atau bahkan memerintahkan kepada kita yang sudah beriman ini untuk betul-betul menanam, memelihara, merawat dan menumbuh kembangkan rasa takut itu di dalam diri dan batin kita. Sebab betapa bahayanya jika diri seorang beriman itu sudah tidak memiliki benih ini di dalam dirinya. Oleh sebab itu ada beberapa ulama yang mengatakan sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak pantas untuk diampuni oleh Allah. Kenapa? Yang pertama, dosa itu dilakukan dengan sengaja. Dan kemudian dosa itu dilakukan dengan keadaan kita berilmu. Karena betapa tingginya rahmat Allah, kemudian ampunan itu selalu ada bagi kita. Jamaah rahimakumullah, jika kita menelisik lebih dalam terkait dengan rasa takut ini di dalam Al-Quran, kita akan temukan sebuah ayat yang menyatakan bahwa orang-orang baik dan orang-orang sukses yang disebut dengan istilah al-abrar oleh Al-Quran ialah mereka yang di dalam hatinya memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita bisa temukan di surah An-Nur ayat 37. Yang ayatnya Rijalun la tulhihim tijaratan wa la bay'un an dzikrillah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, kata Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari di mana ketika hati dan penglihatan mereka menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, rasa takut yang dinyatakan bahkan diperintahkan oleh Al-Quran ini adalah rasa takut yang dapat membawa diri seseorang menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terpuji rasa takut dalam pandangan Al-Quran. Sebagai penutup, saya mengajak jamaah sekalian untuk merenungkan surah Al-A'raf ayat 97 sampai 100. Afamina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang kami datangkan pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Dilanjutkan ayat 98, awamina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Dilanjutkan 99, afaminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaku, kata Allah, di mana siksaan aku itu datangnya tidak terduga-duga oleh mereka. Tidak ada yang merasa aman dari siksaku, kata Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Kemudian ditutup oleh Allah ayat 100, awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau sya'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un.
Ataukah belum juga jelas, kata Allah, bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri, setelah negerinya itu kami lenyapkan penduduknya. Bahkan seandainya kami menghendaki, kata Allah, kami benar-benar akan menimpakan siksa kepada mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Kami akan mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, dan tentu masih banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan untuk merasa aman dari pantauan Allah Subhanahu wa taala serta pencatatan amal perbuatan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perilaku bisa kita, khususnya perilaku menyimpang, bisa kita minimalisir dengan cara memelihara rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.